Baik, kali ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. Oke, jadi karbon itu sendiri memiliki ciri khas dengan nomor atom 6. Jika dikonfigurasikan, maka akan menghasilkan elektron valensi 4. Nah, elektron valensi inilah yang akan menggambarkan tangan ikatan 1, 2, 3, 4. Nah, inilah salah satu ciri khas dari atom karbon, sehingga atom karbon ini dapat membentuk ikatan kovalen. Dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom lain dengan memakai keempat elektron valensinya itu. Nah, misalkan ya, senyawa hidrokarbon, hidrogen kan nomor atomnya 1 ya, 1. Jadi karena karbon ini memiliki tangan 4, maka dia membutuhkan hidrogen sebanyak 4 untuk stabil, yaitu memenuhi aturan oktet 1, 2, 3, 4. Rumus molekulnya adalah CH4. Nah, CH4 ini merupakan senyawa hidrokarbon yang paling sederhana, yakni disebut dengan metana. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan ngebahas hidrokarbon jauh lebih lanjut lagi. Nah, hidrokarbon ini berdasarkan ikatannya maka dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh ini yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal. Jadi ini ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal ini disebut dengan alkana. Nah, yang kedua yakni hidrokarbon tak jenuh. Dikatakan tak jenuh ini merupakan hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2. Jadi ada ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Nah, hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2 ini disebut dengan alkena. Sedangkan ikatan rangkap 3 disebut alkuna. Baik, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai alkana. Nah, alkana ini memiliki rumus umum yakni CnH2n ditambah 2. Sehingga jika karbon memiliki jika atom karbonnya hanya 1, maka hidrogennya yakni 1
karbon, kemudian di sini N-nya kita ganti juga 1, maka 2 kali 1 yakni 2 tambah 2 jadinya 4, CH4. Nah, CH4 ini tadi disebut metana. Nah, jika atom karbonnya 2, maka hidrogennya 2 kali 2 tambah 4 sama dengan 2 kali 2 4 tambah 2 6. Disebut dengan etana. Jika karbonnya 3, maka hidrogennya yaitu 3 dikali 2 6 tambah 2 sama dengan 8. Ini disebut propana. Untuk karbonnya 4, maka hidrogennya 4 dikali 2 8 tambah 2 10. Disebut butana. Untuk karbonnya 5, maka dia 5 kali 2 10 tambah 2 sama dengan 12. Disebut pentana. Nah, selanjutnya untuk atom karbonnya 6, maka hidrogennya sebanyak 6 kali 2 12 tambah 2 sama dengan 14. Ini disebut heksana. Untuk atom karbonnya 7, maka hidrogennya 7 kali 2 14 tambah 2 sama dengan 16. Disebut heptana. Lanjut, untuk atom karbonnya 8, maka hidrogennya sama dengan 8 kali 2 16 tambah 2 sama dengan 18. Nah, ini disebut oktana. Oke, lanjut, jika C-nya 9, maka hidrogennya 9 kali 2 18 tambah 2 20. Nah, ini disebut nonana. Terakhir, jika C-nya 10, maka hidrogennya 10 kali 2 20 tambah 2 sama dengan 22. Ini disebut dekana. Dan seterusnya. Nah, inilah semua disebut dengan deret homolog alkana. Homolog alkana. Nah, alkana ini berakhiran ana, sehingga deret homolognya semua berakhiran ana. Oke ya, jadi mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tata nama alkana. Tata nama senyawa alkana. Nah, senyawa alkana ini tadi sudah dijelaskan bahwa akhirannya yaitu ana berdasarkan aturan IUPAC. Jadi berdasarkan IUPAC yakni International Union and Pure Applied Chemistry. Senyawa alkana ini berakhiran ana. Oke, selanjutnya jika senyawa alkana ini hanya merupakan rantai karbon tidak bercabang, maka penamaannya ini diberi huruf N yang berarti normal. Misalkan ini yang pertama, yang kedua, jika tidak bercabang atau rantai lurus saja, maka dia diberikan
huruf N. Misalkan kita ambil butana ya, butana itu C4 H4 kali 2 8 kali 10 ya, C4 H10. Nah jika ini kita buat strukturnya, jadi ini 4 atom karbon ya, 1 2 3 4. Nah tangannya karbon kan 4 ya, ini sudah ada 1, di sini 1 2 3 4, di sini juga sudah ada 1, mungkin 1 2 3 4, di sini sudah ada 1 2 3 4, di sini 1 2 3 4. Jadi kita masukkan di sini hidrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, pas ya, C4 H10. Jadi ini kita bisa sederhanakan lagi strukturnya. Di sini yang karbon yang pertama dia mengikat 3 atom H, jadi CH3. Karbon yang kedua CH2, yang ketiga CH2, yang keempat CH1 2 3. Nah ini semua ini semua tidak bercabang ya, maka dia disebut normal. Karbonnya 4, maka dia normal butana. Oke, untuk aturan yang ketiga, jika senyawa hidrokarbon alkana ini memiliki cabang. Nah, biasanya gugus cabang yang digunakan pada alkana ini umumnya merupakan gugus alkil ya. Jadi gugus alkil ini memiliki rumus umum CnH2n tambah 1. Misalkan jika karbonnya 1, maka hidrogennya 2 kali 1 tambah 1 berarti 3. Nah, oleh karena atom karbon itu tangannya 4, sedangkan hidrogennya di sini 3, makanya ini bisa digunakan sebagai cabang, sehingga di sini masih ada 1 ya, karena atom karbonnya 4. Di sini sudah ada 3, maka di sini harus 1. Nah, ini disebut dengan metil. Kemudian jika atom karbonnya 2, maka hidrogennya 2 kali 2 4 tambah 1 berarti 5. Di sini juga ada tangannya 1, maka dia disebut etil. Dan seterusnya. Nah, oke lanjut. Jika alkana ini senyawa hidrokarbon alkana ini memiliki cabang, misalkan tadi ya kita ambil butana. Jadi misalkan di sini tadi CH3 CH2 CH2 CH3. Nah, jika memiliki cabang, anggaplah di sini cabangnya 1 ya, CH3. Nah, oleh karena atom karbon tangannya 4, di sini kan 1 2. Di sini sudah ada 1 2 3, maka di sini hidrogennya tinggal 1. Jadi kita hapus. Nah, inilah disebut cabang. Nah, jadi untuk urutan penamaan alkana, yakni itu mulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, dan kemudian nama rantai utama. Nah, inilah deretan atau urutan penamaan alkana. Jadi kita masuk contohnya ya. Jadi di sini kita kasih penomoran dulu. Jadi penomoran itu, ingat, penomoran suatu senyawa alkana atau senyawa hidrokarbon ini itu dimulai dari yang terdekat cabang.
Jadi dimulai dari yang terdekat cabang. Misalkan, jadi di sini cabangnya sebelah kiri ya, lebih dekat dari sebelah kiri dibandingkan sebelah kanan. Jadi kita beri penomoran pada rantai utama. Rantai utamanya itu yang terpanjang. Ini ya, yang terpanjang. Nah, penomorannya yaitu dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi penomorannya dimulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi dia lebih dekat dari cabang. Jika kita menomor dari sini, maka bisa kita lihat 1, 2, 3, artinya lebih jauh dari cabang. Jadi sudah ada nomornya, kemudian nama cabangnya. Jadi nama cabangnya ini merupakan namanya metil. Jadi bisa kita tulis nama senyawa ini yaitu berdasarkan urutan penamaan alkana dimulai dari nomor cabang. Jadi nomor cabang ini di nomor 2. Kita tulis 2, ada garis. Kemudian setelah nomor cabang, maka nama cabang. Nama cabangnya adalah metil. 2 metil. Selanjutnya nama rantai utama. Nah, nama rantai utama ini kan yang lurus tadi, yang panjang ini adalah yang nomor atom karbonnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi karbonnya ada 4, maka disebut butana. Jadi nama rantai utamanya adalah butana. Sehingga nama struktur ini disebut 2 metil butana. Oke. Jika melebihi dari satu cabang, jadi jika melebihi dari satu cabang, maka kita lihat di sini, kakak kasih contohnya, misalkan CH3, CH2, CH2, CH3. Sini anggaplah di sini cabang metil CH3. Di sini kita hapus ya, karena sudah 1, 2, 3, 4. Ini jika di sini lagi ditambahkan misalkan satu lagi CH3 lebih dari, berarti ini sudah 1, 2, 3, 4. Jadi hidrogennya kita bisa hapus lagi. Nah, penamaannya ini tetap di sini nomor cabang dulu. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Jika cabangnya sama, jika jenis cabangnya sama, misalkan ini metil semua ya, maka nomornya itu tetap kita kemudian di nomornya ini dia sama juga, maka kita tulis 2,2 karena di cabangnya ini masing-masing terletak di atom karbon nomor 2. 2,2. Nah, kemudian cabangnya ini sama metil. Ada berapa metil? Ada 1, 2. Maka dia disebut dimetil. Dimetil. Lalu nama rantai utama yaitu butana. Butana. Nah, jadi rumus struktur ini memiliki nama yaitu 2,2 dimetil butana. Nah, bagaimana jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama atau lebih dari satu cabang tapi cabangnya ini berbeda? Misalkan ya, kakak kasih contoh C, kita tulis C-nya saja dulu ya sebelum kita memberikan cabang. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini CH
CH3, sini CH3, C2H5, CH2, CH3. Nah, kembali lagi kita memberikan penomoran yang terpanjang. Rantai utamanya dulu, kita menentukan yang mana rantai utamanya, yaitu yang terpanjang. Ini ya, yang terpanjang. Nah, ada berapa atom karbon di sini? Oke, di sini harus ada 1 ya, hidrogen. 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada berapa karbon rantai utamanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 tadi itu merupakan rantai utama dengan nomor 6, yakni heksana. Jadi ini heksana. Nah, cabangnya yang mana? Ini ya, cabangnya ini, lalu ini. Oke, jadi penomorannya tetap yang lebih dekat dari cabang. Di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor cabang itu ada nomor 2 sama nomor 3. Nah, ini kan ada cabang yang berbeda ya. Di sini metil, sedangkan di sini adalah etil. Ini CH3 tadi kita bahas gugus alkil ya. Ini juga gugus alkil termasuk namanya metil. Kalau ini C2 berarti dia etil. Nah, oke, berdasarkan urutan penamaannya, maka kita tulis dulu nomornya. Nah, ini kan ada lebih dari satu cabang yang berbeda. Nah, kita lihat di sini abjadnya metil mulai dari M, ini etil mulai dari E. Jadi abjad lebih duluan itu adalah E dibandingkan M, maka urutan penamaannya itu dimulai dari yang abjad ya. Abjadnya lebih dahulu, jadi dia 3 etil, kemudian ada cabang di nomor 2, ada 2 metil, maka dia disebut 2,2 dimetil. Kemudian rantai utamanya heksana. Jadi rumus struktur ini memiliki senyawa 3 etil 2,2 dimetil heksana. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan melihat video